Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi dengan matematika minat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan logaritma. Mari kita baca bismillahirrahmanirrahim dan silahkan lihat video berikut. Oke, kita masuk sekarang mengenai persamaan logaritma ya. Kita lihat pada kelas 10 Matematika Minat semester 1 ini ya. Persamaan logaritma itu terdiri atas beberapa bentuk, yaitu ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu A log fx sama dengan A log b, di mana syaratnya bilangan pokok atau basis AA ini dinamakan basis lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, dan syaratnya lagi fx ini sama dengan 0, maka kita bisa menyelesaikan persamaan dengan bentuk ini, yaitu fx sama dengan p. Selesainya seperti itu. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah A log fx sama dengan A log gx. Syarat A tidak boleh sama dengan A lebih dari 0, A tidak boleh atau sama dengan 1, kemudian fungsi ya numerusnya ini, numerusnya berbeda antara ruas kiri dan ruas kanan, maka numerusnya juga harus lebih dari 0. Numerus yang sebelah kanan gx lebih dari 0, maka kita bisa menyelesaikan bentuk persamaan yang kedua ini, yaitu fx sama dengan gx. Bentuk yang ketiga, jika A log fx, B log fx, ya ini berbeda basisnya atau bilangan pokoknya. Ini syaratnya sama dengan yang di atas, A atau basisnya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, basisnya B juga lebih dari 0 dan B juga tidak boleh sama dengan 1, dan syaratnya lagi A tidak boleh sama dengan B, maka kita bisa menyelesaikan fx sama dengan 1. Bentuk yang keempat adalah hx log fx sama dengan hx log gx, di mana basisnya ini berupa fungsi. Fx-nya numerusnya berupa fungsi juga, sama-sama fungsi, tetapi fungsi yang berbeda. Maka kita harus menyelesaikannya ini harus sesuai dengan syarat hx lebih dari 0, hx tidak boleh sama dengan 1, fx lebih dari 0, gx juga harus lebih dari 0, di mana kita bisa menyelesaikannya fx sama dengan gx nanti seperti itu. Selanjutnya yang bentuk kelima adalah sebagai berikut. Kita lihat fx log hx, gx log hx ya. Syarat ini kita lihat yang bentuk yang kelima ini berbeda dengan bentuk yang sebelum-sebelumnya ya. Jelas berbeda dari beberapa bentuk ini. Ada kemiripannya dengan bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat ini basisnya sama, sedangkan di sini adalah basisnya berbeda. Nah, ini numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya sama, yang ini berbeda, begitu ya. Syarat tetap sama, hx lebih dari 0, fx lebih dari 0, fx tidak boleh sama dengan 1, g lebih dari 0, dan gx tidak boleh sama dengan 1. Kita bisa menyelesaikannya fx sama dengan gx. Oke, bentuk yang keenam. Sering keluar di ujian nasional. Ini bentuk logaritma tapi bentuk kuadrat ya. Maka kita bisa menyelesaikan bentuk yang ini itu dengan kita misalkan y sama dengan a log x, sehingga bentuknya ini dirubah dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita ikuti contoh soal biar kalian tidak bingung. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal ya, contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 2 log x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 1. Kita bisa menyelesaikan bentuk ini dengan seperti apa? Bentuk 1, 2, atau 3? Kita lihat. Maka bentuk ini cocoknya sesuai dengan bentuk yang
pertama, A log fx sama dengan A log P, di mana P-nya adalah berupa konstanta, yaitu 1. Oke, kita lihat sekarang. Kita selesaikan lanjutannya, maka 2 log x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. 1 itu sama dengan berapa? 2 log 2. Ini sama dengan 1. Ini ya. Maka kita bentuknya sudah sama. A log fx sama dengan A log P. Maka nanti kita bisa mengerjakan. Ini akan sama dengan ini. Jadi nanti hasilnya adalah E kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 2. Kita pindah di ruas kiri semuanya. Oke, E kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dikurangi 2. Oke, lanjut. 6 dikurangi 2 jawabannya adalah 4. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa faktorkan. Maka kita bisa memfaktorkan berapa dikali berapa yang hasilnya adalah positif 4. Kalau dijumlahkan, ini dikali ini hasilnya positif 4. Ini ya. Kalau dijumlahkan, ini dijumlahkan dengan ini ya hasilnya adalah seperti ini. Negatif 5. Negatif 4x dijumlahkan dengan negatif 1x hasilnya negatif 5x. Kita lanjutkan lagi. Ini ya, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang. X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka kita bisa menyelesaikan X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Ingat, ini masih bentuk X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Oke, kita lihat syarat numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, yaitu syarat numerusnya ini. E kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 harus lebih dari 0. Maka ini kita bisa faktorkan. Ini yaitu sebagai berikut. X dikurangi 3. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kalau dikali hasilnya 6. Berarti adalah X dikurangi 3. Maka X lebih dari 3. Yang kedua, X dikurangi 2 lebih dari 0. Maka X lebih dari 2. Maka kita jadi himpunan penyelesaiannya. Selesaiannya itu berkisar antara X sama dengan 4. Ini kan selesaiannya ya. X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Tetapi ada syarat, ini syaratnya 1, syaratnya 2 ini ya. Lebih dari 2, lebih dari 3. Maka yang masuk penyelesaian hanya ini saja, yaitu X sama dengan 4 selesaiannya. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, X sama dengan himpunan penyelesaiannya 4. Oke, sekarang soal yang kedua. Ada contoh soal sebagai berikut. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 3 log X kuadrat, ya, 3 log X pangkat 2, dikurangi 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0, maka tentukan nilai X1 dikali X2, di mana X1 dan X2 merupakan akar-akar dari bentuk persamaan logaritma ini. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Kita jawab ya penyelesaiannya. 3 log X pangkat 2 dikurangi 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita menggunakan bentuk ini sesuai dengan bentuk yang keenam ya. Bentuk persamaan logaritma harus dirubah dulu bentuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Misalkan 3 log X sama dengan Y, maka kita bisa menyelesaikan. Ini kita tulis lagi soalnya. 3 log X bentuk ini itu bisa. Ini ya, oke. Maaf dulu sebelumnya. Bentuk ini itu kita bisa tulis menjadi seperti ini, Cah.
Jadi 3 log X pangkat 2. Ini ya, di sini pangkat 2-nya ini dibentuk dalam kurung seperti ini. Nah, 3 log X pangkat 3 ini sesuai sifat. Ini sifatnya adalah A, ini ya, ini B, X-nya B, terus ini 3-nya itu N ya. Sesuai dengan sifat logaritma A log B pangkat N, maka hasilnya adalah N dikali A log B ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Tadi dimisalkan 3 log X sama dengan Y, maka kita bisa memasukkan Y di sini. 3 log X diganti dengan Y. Y pangkat 2 dikurangi 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa faktorkan untuk menentukan selesainya ya, atau nilai Y-nya sama dengan berapa ya. Kemudian lagi kita lanjut. Kalau ditambahkan hasilnya negatif 3, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Angka berapakah itu? Kita ketemu angkanya negatif 2 dan negatif 1. Karena negatif 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah positif 2. Sedangkan, kita rubah dulu, sedangkan oke, sebentar. Sedangkan untuk ini sudah tidak bisa ya. Sedangkan untuk penjumlahnya negatif 2Y ditambah negatif Y, ini ditambah, hasilnya adalah negatif 3Y. Oke, lanjut. Maka kita dapatkan jawabannya Y dikurangi 2 sama dengan 0 atau Y dikurangi 1 sama dengan 0. Maka selanjutnya Y sama dengan 2, negatif 2 dipindah ruas, atau Y sama dengan 1. Nah, ingat di sini kita misalkan tadi Y-nya sama dengan 3 log X. Maka 3 log X sama dengan 2. Ini persamaan logaritma dirubah menjadi bentuk eksponen. Jadinya bagaimana? X sama dengan X1 sama dengan 3 pangkat 2. Berapa? 9. Oke, kita dapatkan X1-nya. Sekarang X2. Kalau X1 sama dengan 9, X2-nya berapa? 3 log X sama dengan 1. X sama dengan berapa? 3 dipangkat 1. 3 dipangkat 1, hasilnya 3. Oke, kita lanjut. Tadi pertanyaannya adalah tentukan nilai X1 dikali X2 dari persamaan logaritma. Maka X1-nya tadi 9, X2-nya adalah 3. Maka jika dikali X1 dikali X2, 9 dikali 3 sama dengan 27. Gimana aja? Paham? Semoga paham. Bagaimana anak-anak? Kita selesai mempelajari mengenai persamaan logaritma tadi. Semoga kalian paham ya. Alhamdulillah kita ucapkan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.